Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 10 tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Sebab yang akan saya sampaikan yaitu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW serta wahyu pertama dan juga ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW, beberapa riwayat yang sahih menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika beliau berusia 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang lain diterima Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengenai akidah dan yang kedua akhlak mulia. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau untuk menyampaikan ajaran keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Selanjutnya, mengenai akhlak mulia, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi tauladan bagi seluruh umat bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW mengajak agar masyarakat Arab meninggalkan kebiasaan dan juga perilaku atau akhlak yang buruk seperti berzina, berjudi, membunuh, dan juga yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang sangat begitu universal, Rasulullah SAW tidak serta-merta melakukan hanya dengan tergesa-gesa. Melainkan Rasulullah SAW, beliau sangat berhati-hati dalam melakukannya. Bahkan, beliau sangat mengetahui betul bagaimana kondisi masyarakat Arab, khususnya Quraisy pada saat itu. Yang mana ketika itu sedang bergelimangnya kemaksiatan dan kekufuran. Oleh karena itu tidaklah mudah bagi Rasulullah SAW untuk mengubah pola pikir, adat istiadat, bahkan perilaku masyarakat Arab tersebut. Oleh karena itu, ada dua tahapan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, atau yang disebut dengan al-dakwah al-sir. Mengapa? Karena tidak menimbulkan kekacauan untuk kaum Quraisy. Hal ini dilakukan karena mengingat kekerasannya kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Dan juga, kaum Quraisy itu sangat berpegang teguh dan menyembah berhala. Yang kedua, rumah Rasulullah SAW atau yang disebut dengan Darul Arqam dijadikan sebagai pusat dakwah Rasulullah SAW, yang mana ketika itu Rasulullah SAW berfokus mendakwahkan Islam kepada keluarganya dan sahabat dekatnya. Yang ketiga, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Siapakah itu? Siapa yang tidak kenal dengan Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW yang patut untuk kita contoh. Yang kedua, yaitu Ali bin Abi Thalib adalah adik sepupu Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu Zaid bin Harisah. Disitulah mereka menyatakan ketauhidan dan keislamannya terhadap Rasulullah SAW. Karena mengapa demikian? Karena mengetahui betul bagaimana ketauladanan Rasulullah SAW yang sangat mulia. Oleh karena itu Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin. Dan strategi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan atau yang dimaksud dengan al-dakwah bil al-jahar, yang mana dimulai ketika Rasulullah SAW menyuruh dakwah kepada orang Mekah di atas bukit. Dan yang kedua, turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 15 agar Rasulullah melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Dan yang ketiga, dengan semua cemoohan, ejekan, bahkan ancaman kepada Rasulullah itu tidak
mematahkan semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tertantang dan sangat bersemangat untuk menjalankan misi dakwah tersebut. Patut kita contoh khususnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, bahwa kafir Quraisy sangat berupaya untuk menghentikan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Berbagai upaya mereka lakukan dengan cara melakukan kekerasan, melecehkan, dan melakukan pemboikotan. Ada beberapa alasan mengapa kafir Quraisy sangat menolak itu semua. Yang pertama yaitu kesombongan dan keangkuhan. Kesombongan dan keangkuhan mereka tercermin pada syair-syair yang mereka buat. Kemudian mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan bangsa jahiliyah yang telah mengakar pada diri mereka, yaitu menyembah berhala dan melakukan kemusyrikan. Yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan segala cara yang bertolak belakang dengan ajaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mengapa mereka mati-matian ingin menghentikan ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada musim ziarah tahun berikutnya, datanglah 12 orang penduduk Yathrib menemui Nabi Muhammad di Aqabah. Di tempat ini mereka berikrar, dan ikrar ini dikenal sebagai perjanjian Aqabah I, yang berbunyi berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat, dan tidak memfitnah, baik di depan atau di belakang, jangan menolak berbuat kebaikan. Pada tahun 622 Masehi, di tengah malam, di hari Tasyrik, Nabi Muhammad bertemu dengan para peziarah dari Yathrib, ditemani oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, yang dimana pamannya masih memeluk agama nenek moyang. Kemudian di pertemuan itu, para peziarah berikrar kepada Nabi Muhammad sehingga dikenal sebagai perjanjian Aqabah II. Perjanjian ini berbunyi, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara, kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada, dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun. Peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, hijrah ke Abisinia. Untuk menghindari penyiksaan, Nabi Muhammad menyarankan untuk hijrah ke Abisinia. Hijrah yang pertama diikuti oleh 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian setelah itu ada hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua ini tahun kelima dari kenabian atau tahun 615. Berangkat sebanyak 80 orang laki-laki yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Perjanjian Aqabah II diketahui oleh kafir Quraisy, sehingga banyaknya tekanan, intimidasi, dan siksaan yang terus meningkat. Hal ini mendorong Nabi Muhammad untuk memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Yathrib. Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib ditemani oleh Abu Bakar. Sampai di Kuba, 5 km dari Yathrib, Nabi Muhammad beristirahat dan tinggal beberapa hari di sana. Nabi Muhammad menginap di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah tersebut, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang sekarang terkenal sebagai Masjid Kuba. Sikap teladan yang dapat kita ambil dari perjalanan Rasulullah di Mekah yaitu memiliki sikap yang tangguh, yang kedua memiliki jiwa berkorban. Sikap tangguh dapat menjadi jalan untuk meraih kesuksesan, tidak pantang menyerah dan terus berproses dengan apa yang kita perjuangkan. Yang kedua memiliki jiwa berkorban yaitu dengan menyisihkan waktu ke hal yang bermanfaat, kemudian lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Yang ketiga, dapat menyisihkan harta kita untuk orang yang membutuhkan. I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you
can't